Shalom saudara haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat bab 17 ayat 5 hingga ke 8 dengan tajuk ini, bagaimana yang diutus itu adalah Tuhan. Mari kita baca dari ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Bagaimana doa Yesus dalam ayat 5 menunjukkan keilahiannya. Dan soalan yang kedua, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kebenaran ini dalam ayat 8 telah berulang kali dicatat dalam Injil Yohanes. Kenapakah sangat penting untuk percaya bahwa Yesus datang daripada Bapa dan juga diutus oleh Bapa? Jadi kita lihat soalan yang pertama, bagaimana doa Yesus dalam ayat 5 ini ya menunjukkan keilahiannya. Nah, dalam doa ini Yesus meminta supaya ia dikembalikan kepada kemuliaannya sebelum dunia diciptakan. Nah, permintaan ini mengandung bukti-bukti yang menunjukkan keilahian Yesus. Yang pertamanya, Yesus memiliki kemuliaan seperti Allah. Di dalam Yesaya 42 ayat 8 ada berkata, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yaitu Allah telah menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dan ini diulang juga di dalam Yesaya 48 ayat 11. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dan sekarang dalam Injil Yohanes 17 ayat 5 ini, Yesus meminta supaya dipermuliakan. Ayat ini berkata, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Sekiranya Bapa mempermuliakan Yesus dan mengongsikan kemuliaannya dengan Yesus, maka jelaslah Yesus juga adalah Tuhan, memiliki sifat keilahian yang sama seperti Allah Bapa. Yang keduanya, kekekalan. Yesus meminta supaya dikembalikan kemuliaannya sebelum dunia diciptakan. Bermaksud, Yesus sudah ada bersama-sama Allah Bapa dari permulaan sebelum segala sesuatu diciptakan. Yesus sudah Yesus sudah bersama dengan Allah Bapa, seperti mana yang dikatakan dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yesus berasal dari surga dan Yesus datang dari Allah.
Itulah sebabnya Yesus dapat berkata dalam Yohanes 8 ayat 42, Aku keluar dan aku datang dari Allah. Tidak ada manusia yang dapat berkata itu. Aku keluar dan datang dari Allah. Keluar ya dari Allah. Kalau berkata keluar dan datang dari Allah, bermaksud Yesus pada suatu ketika bersama dengan Allah. Datang dari hadirat Allah sendiri. Perhubungan antara Bapa dan Anak adalah kekal. Ya, sudah ada sejak kekekalan masa. Ya, bukannya dicipta, tetapi sudah wujud bersama dalam kekekalan. Yang ketiga, kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Permuliaan Yesus di hadirat Allah Bapa menunjukkan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Yesus akan kembali ke tempat asalnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah kedudukan yang paling tinggi. Lihat petikan ini dalam Efesus bab 1 ayat 20 hingga 22 ini. Yang mengatakan kedudukan Yesus yang jauh lebih tinggi dari segala sesuatu yang wujud dan diciptakan. Dengan permuliaan Yesus, Yesus akan bertakhta. Yesus akan memerintah. Sehingga ayat 22 di sini berkata, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Amin. Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus memiliki sifat keilahian seperti Allah Bapa. Ini tidak bermakna kita menyembah dua Tuhan. Tidak. Kita harus ingat Yesus sudah pun bersama Allah Bapa dari awal sebelum dunia diciptakan. Bermaksud Yesus bukannya dicipta. Kalau bukannya dicipta, kalau tidak dicipta bermaksud kekal. Yesus sudah wujud sejak kekekalan masa. Kedua-dua Allah Bapa dan Tuhan Yesus tetap tinggal dalam kesatuan yang sempurna, dalam kekekalan, dan mendiami satu sama lain, sehingga kan Yesus dapat berkata dalam Yohanes 14 ayat 11 ini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Haleluya, saling mendiami. Ya, inilah keunikan yang dapat kita lihat dalam kesatuan yang sempurna antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, kebenaran inilah yang menjadi kunci utama untuk kita memahami apa maksudnya Yesus apabila Yesus berkata bahwa dia berasal dan datang dari Allah Bapa. Ini yang kita akan lihat dalam soalan kedua ini. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, kebenaran ini telah berulang-ulang kali dicatat dalam Injil Yohanes. Lihat dalam kurungan itu ayat-ayatnya. Kenapakah sangat penting untuk percaya bahwa Yesus datang daripada Bapa dan juga diutus oleh Bapa? Nah, yang pertama, ia memberitahu tentang tempat asal dan identiti Yesus. Aku datang daripadamu. Ya, ini menunjukkan tempat asal dan justru identiti Yesus. Yesus berkata, aku datang daripadamu. Yang daripadamu itu adalah dari Allah Bapa. Yesus datang langsung dari Allah Bapa yang di syurga. Ya, bermaksud Yesus pun datang dari syurga. Nah, kalau datang dari syurga, itu bukan manusia biasa. Nah, sebelum ini sudah dibagi tahu kan dalam Yohanes 8:42, Yesus dapat berkata bahwa dia keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus dapat berkata dia keluar dan datang dari Allah, tempat asalnya adalah dari Allah Bapa.
Ini bermaksud Yesus telah bersama-sama dengan Allah Bapaknya. Dan karena itu, Yesus yang telah melihat Bapa. Itu sesuatu yang tak mungkin dapat dilakukan oleh manusia yang dapat melihat Bapa. Nah, inilah yang coba disampaikan oleh Yesus dalam bab 6 ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, yaitu Yesus. Dialah yang telah melihat Bapa. Wow, luar biasa kan? Hanya Yesus yang dapat melihat Bapa. Yang keduanya, sifat keilahian. Sebagai tempat asalnya dari Bapa, ia juga menunjukkan sifat Yesus. Ya, ini membuktikan keilahian Yesus, yaitu Yesus bukan sekadar manusia biasa. Ya, tempat asalnya dari Allah Bapa. Contohnya ya, sekiranya seorang berkata dia datang dan berasal dari King Charles. King Charles kenal kan? Nah, ini bermakna dia adalah anak raja. Dia ini berasal dari kerabat diraja. Dan dia juga satu hari nanti akan bertakhta dan memerintah negara seperti bapaknya. Maka apabila Yesus mengatakan bahwa dia datang, dia berasal dari Allah, orang-orang Yahudi menuduh Yesus melakukan penghujatan besar karena Yesus telah menyamakan diri dengan Allah dan memanggil Allah itu sebagai bapaknya. Ya, contohnya dalam ayat Yohanes 5 ayat 18 ini. Sebab itu orang-orang Yahudi telah lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, saudara juga harus lihat ayat 10 ayat 33 itu ya. Nah, yang ketiganya, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dalam Injil Yohanes, datang dari Allah. Nah, ini juga menunjukkan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan karena itu, Yesus sebagai Mesias dapat menyelamatkan manusia. Haleluya. Nah, Marta mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 27, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia." Haleluya. Ya saudara, sesungguhnya Yesus adalah Mesias, penyelamat yang datang dari surga ke dalam dunia. Yesus datang untuk memperkenalkan Allah Bapa dan kasih dari Allah Bapa. Supaya sekarang kita boleh mengenal Allah Bapa secara pribadi dan mengalami kasih-Nya yang nyata melalui Yesus Kristus. Amin. Dapat mengenal Allah Bapa dan kasih-Nya. Ya saudara, ada sebuah patung Buddha yang terkenal terletak di sebuah pulau. Patung itu adalah satu daripada patung Buddha terbesar di dunia yang buatan manusia berukuran 34 meter tinggi, yaitu lebih kurang bangunan yang 10 tingkat tinggi. Sangat tinggi dan besar kan? Nah, untuk pergi ke sana, ke pulau itu bukannya senang. Nah, sudah pastinya harus beli tiket penerbangan. Dan lepas itu harus jalan kaki lagi. Dan bila sudah sampai di sana, harus mendaki lagi bukit dengan 268 anak tangga untuk naik ke bukit itu. Dan ramai penganut Buddha mau pergi ke sana untuk memberi penghormatan. Memberi penghormatan kepada patung itu, mau berdoa dan bermeditasi di situ. Sementara penganut-penganut agama ini harus membeli tiket penerbangan dan berjalan jauh
dan harus bertungkus lumus naik 268 anak tangga untuk mencari patung ini dan berdoa. Saya diingatkan tentang Tuhan kita. Tuhan kita, Yesus yang telah turun sendiri dan datang kepada semua manusia dan berbicara kepada kita. Amin. Wow, saudara, melalui Yesus, kita sekarang dapat mengenal Allah Bapa. Kita dapat memiliki perhubungan yang pribadi dengan Tuhan. Bukan melalui ritual, bukan melalui upacara hukum ataupun tradisi keagamaan, tetapi melalui suatu perhubungan persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah dan berbahagialah bahwa kita dapat mengenal Allah Bapa yang hidup, yang datang kepada kita yang sekarang diam di dalam kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji, sembah, dan hormat kami naikkan kepadamu untuk melihat namamu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ya Bapa, betapa pentingnya kami mengenal Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus yang datang dari Allah Bapa dan memperkenalkan Allah Bapa kepada kami. Kami yang tidak dapat mencapai Allah karena dosa-dosa kami yang terpisah daripada Allah. Sekarang Allah sendiri yang telah datang kepada manusia dan selamatkan kami orang-orang yang berdosa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sekarang kami dapat menghampiri takhta-Mu tanpa perlu rasa tertuduh, tanpa perlu rasa bersalah dan dipermalukan. Engkau Allah Bapa yang akan menjaga dan pelihara kami dari tersandung. Keselamatan kami telah terjamin. Malah kami akan mendapat tempat duduk bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Maka tolonglah kami, setiap pendengar, sempurnakan iman kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.